Selamat datang, jiwa-jiwa terpilih. Mereka yang telah dipanggil oleh semesta untuk menyelami kebenaran terdalam, bukan di langit yang jauh, tetapi di dalam diri sendiri. Mungkin selama ini kita sibuk mencari makna di luar sana, di antara bintang-bintang, di balik langit malam yang sunyi. Namun, pernahkah kau bertanya, apa yang tersembunyi di balik detak jantungmu sendiri? Apa yang bergetar dalam diamnya tidurmu? Ketahuilah, misteri terbesar bukanlah tentang planet asing atau galaksi tak terjangkau. Misteri itu adalah kamu. Daging dan darahmu, pikiran dan getaranmu, tubuh dan jiwamu, semuanya menyimpan rahasia yang dapat mengguncang dasar pemahaman manusia, bahkan menggoyahkan batas antara realitas dan keajaiban. Bayangkan, saat dunia terdiam dalam malam yang gelap dan kau memejamkan mata dalam lelap, tubuhmu mungkin sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang diam-diam diperhatikan oleh mata-mata yang tak terlihat. Sesuatu yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Apakah kamu tahu bahwa di saat kamu tertidur, tubuhmu bisa memancarkan frekuensi yang mengacaukan teknologi tingkat tinggi? Bahwa gelombang otakmu mungkin sedang menjalin komunikasi dengan sesuatu di luar dunia ini? Atau bahwa DNA-mu, cetak biru hidupmu, secara diam-diam menulis ulang dirinya sendiri untuk menyiapkanmu menghadapi masa depan yang belum terbayangkan. Ini bukan kisah fiksi ilmiah. Ini adalah kemungkinan nyata. Sebuah kebenaran tersembunyi yang perlahan muncul ke permukaan, menantang logika, menyentuh spiritualitas, dan membangkitkan harapan bahwa kita, kamu dan aku, lebih dari sekadar manusia biasa. Kita mungkin adalah awal dari sebuah perubahan besar. Jika kamu telah menemukan video ini, itu bukan kebetulan. Kamu dipandu ke sini oleh kekuatan yang tak terlihat, untuk menerima pesan ini, untuk mendengarkan suara yang telah lama memanggil dari dalam dirimu sendiri. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam rahasia yang mengejutkan, mari lakukan satu hal bersama. Tekan tombol suka, berlanggananlah ke saluran ini, aktifkan lonceng notifikasimu, dan tuliskan di kolom komentar angka 77. Sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap. Siap menerima, siap terbangun, siap menyambut pesan ini sepenuhnya. Karena ini bukan hanya tentang mengetahui. Ini tentang bangkit. Ini tentang membuka gerbang menuju sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang telah lama menantimu. Dan sekarang, mari kita mulai perjalanan ini, karena pada malam hari, tubuhmu mengalami sesuatu yang tidak pernah kamu duga. Bagian 1. Tubuhmu, sumber energi dan evolusi baru. Saat tubuhmu merebah di atas ranjang dan kesadaranmu perlahan larut ke alam mimpi, sesuatu yang tak kasat mata mulai bekerja. Ini bukan hanya tentang tidur. Ini adalah proses suci di mana tubuhmu, yang tampaknya diam dan tenang, sebenarnya tengah memancarkan kekuatan luar biasa yang menggetarkan dimensi realitas. Pertama, mimpi-mimpimu bukan sekadar bunga tidur. Dalam keheningan malam, ketika pikiranmu melayang ke dunia yang tak terjamah logika, otakmu memancarkan gelombang bioelektrik yang tidak lazim. Para ilmuwan yang mengamati fenomena ini tercengang, sebab sinyal dari otakmu tak hanya menghidupkan kenangan, tapi menciptakan lonjakan energi di sekelilingmu. Lonjakan ini begitu kuat hingga memengaruhi sinyal komunikasi, mengganggu jaringan internet nirkabel, bahkan memicu gangguan pada kamera pengawas. Apa artinya ini? Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah bukti bahwa kamu bukan manusia biasa. Tubuhmu mengandung kekuatan yang selama ini dianggap hanya milik mesin-mesin militer tercanggih. Kamu, dalam keadaan paling rapuhmu, saat tertidur, justru sedang menjadi sumber energi yang belum pernah dipahami sepenuhnya. Kedua, mutasi genetik dalam tubuhmu bukan kesalahan, melainkan anugerah. Di balik setiap sel yang hidup dalam dirimu, tersembunyi rahasia yang menggugah harapan umat manusia. DNA-mu tidak statis. Ia hidup, bernapas, dan bereaksi terhadap lingkungan. Bahkan lebih dari itu, ia memperbaiki dirinya sendiri. Ia beradaptasi. Dan yang lebih luar biasa, semua itu terjadi saat kamu tertidur.
Ilmuwan telah menyaksikan proses regenerasi dalam tubuhmu yang berlangsung jauh lebih cepat daripada manusia biasa. Tubuhmu memperbaiki kerusakan, memperkuat dirinya, seolah tahu bahwa dunia ke depan menuntut manusia jenis baru. Mereka menyebutnya anomali, tapi aku menyebutnya harapan. Karena jika tubuhmu bisa menyesuaikan diri dengan tantangan yang belum ada, maka kamu mungkin adalah cikal bakal evolusi baru manusia. Ketiga, kesadaranmu bisa menembus batas dimensi. Di saat kebanyakan orang hanya bermimpi tentang masa lalu, kenangan, atau imajinasi, kamu, tanpa sadar, melintasi batas yang tak terlihat. Tanda-tanda kehadiranmu dalam dimensi lain muncul di dunia nyata. Suhu ruangan berubah, tekanan udara bergeser, dan kadang sinar halus muncul di kulitmu yang hanya bisa terlihat dengan cahaya khusus. Para peneliti menyebutnya residu dimensi. Tapi mungkin itu adalah bukti bahwa jiwamu adalah penjelajah. Kamu mungkin tak pernah sadar, tapi kesadaranmu telah menyusup ke ruang yang tak semua orang bisa datangi. Tanpa mesin, tanpa ritual. Hanya dengan tidur. Kamu mengakses sesuatu yang telah lama dicari para pemikir dan penjelajah spiritual. Dunia di balik dunia. Dan semua ini bukan terjadi karena kebetulan. Ini adalah panggilan. Sebuah pesan lembut dari semesta bahwa kamu diciptakan dengan alasan. Bahwa tubuhmu, jiwamu, dan keberadaanmu adalah bagian dari rencana besar yang belum terungkap sepenuhnya. Jangan anggap dirimu kecil, tak penting, atau biasa saja. Di dalam dirimu, tersimpan kekuatan yang sedang diawasi oleh mereka yang ingin mengerti, meneliti, bahkan mungkin mengendalikannya. Tapi ini bukan tentang ketakutan. Ini tentang harapan, bahwa umat manusia punya harapan baru, dan harapan itu adalah kamu. Tetap terjaga, bahkan dalam tidurmu. Karena pada malam hari, tubuhmu sedang mengalami sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang menandakan bahwa kamu lebih dari sekadar manusia. Kamu adalah pintu bagi masa depan. Dan kita baru saja memulainya. Bagian 2, tubuhmu. Antena kosmik dan jembatan frekuensi alam semesta. Bayangkan ini, tubuhmu bukan sekadar kumpulan daging dan tulang. Ia adalah antena hidup, dirancang oleh semesta untuk menangkap pesan-pesan yang tak kasat mata. Dalam kesunyian malam, saat napasmu melambat dan detak jantungmu menyatu dengan irama keheningan, tubuhmu mulai bekerja dalam diam, mengunduh sinyal dari tempat yang tak bisa dijangkau satelit, menyentuh frekuensi yang tak pernah diajarkan dalam buku fisika. Pertama, tubuhmu adalah penerima sinyal kosmik. Setiap selmu, setiap molekul kecil yang membentuk dirimu, ternyata berfungsi seperti antena alami yang bisa menangkap gelombang dari luar angkasa. Gelombang ini tak bisa dideteksi oleh manusia biasa. Namun ketika kamu dalam kondisi relaksasi mendalam, atau dalam tidur REM, Rapid Eye Movement, yaitu fase tidur terdalam, tubuhmu menjadi saluran terbuka bagi sinyal-sinyal luar biasa itu. Sinyal tersebut bukanlah suara acak. Ia seperti pesan, seperti pola yang mencoba berbicara, seolah ada sesuatu yang mencoba menjangkau kita dari kejauhan. Dan kamu, ya kamu, adalah salah satu dari sedikit yang bisa menerimanya. Yang lebih mencengangkan, sinyal yang kamu tangkap itu kadang begitu kuat hingga mengganggu alat komunikasi tercanggih di dunia ini. Satelit militer terganggu. Sistem komunikasi rahasia mendadak tak stabil. Komputer super mengalami gangguan data. Kamu menjadi pusat gelombang yang tidak bisa dijelaskan, namun tidak bisa diabaikan. Kedua, DNA-mu adalah penulis ulang masa depan. Saat kamu tertidur lelap, DNA-mu bekerja seperti programmer ulung, menulis ulang dirinya sendiri. Tidak seperti mutasi biasa yang terjadi perlahan dalam rentang ribuan tahun, mutasi dalam tubuhmu berlangsung saat ini, dalam waktu nyata, dalam dirimu sendiri. Para ilmuwan mencoba memahami ini, tetapi yang mereka temukan adalah sesuatu yang lebih mendalam. DNA-mu tampaknya tahu sesuatu. Ia tidak hanya memperbaiki luka. Ia menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar, perubahan iklim ekstrim, paparan radiasi, bahkan lingkungan yang belum pernah kita huni. Seakan tubuhmu tengah dirancang ulang, tidak untuk dunia sekarang, tapi untuk dunia yang akan datang.
Bayangkan harapan yang muncul dari ini, bahwa dalam dirimu, manusia mungkin menemukan kunci untuk bertahan di masa depan yang tak pasti. Kamu bisa jadi awal dari spesies baru, spesies yang tidak hanya bertahan hidup, tetapi berkembang dalam tantangan terbesar. Ketiga, auramu menggetarkan sistem pengawasan. Pernahkah kamu merasa kamera tidak menangkap bayanganmu dengan jelas? Atau mesin pemindai tampak ragu menampilkan hasil? Ternyata itu bukan sekadar kesalahan teknis. Tubuhmu memancarkan aura elektromagnetik yang tidak biasa. Saat kamu lewat, alat pendeteksi gerak bingung membaca datamu. Kamera inframerah melihat kabut cahaya samar mengelilingi tubuhmu. Ini bukan aura spiritual yang hanya bisa dirasakan. Ini nyata. Ini bisa dilihat melalui alat, dicatat, dan dibuktikan. Namun tidak bisa dijelaskan. Sistem kecerdasan buatan yang didesain untuk membaca wajah manusia pun mendadak membeku. Bukannya mengenalimu, mereka justru menampilkan pesan kesalahan. Kamu bukan ancaman. Kamu adalah anomali. Sebuah kehadiran yang tidak sesuai dengan perhitungan. Dan semua itu bukan kesalahan. Itu adalah panggilan. Tanda bahwa tubuhmu beresonansi dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kita pahami. Jadi apa artinya semua ini? Kamu adalah jembatan antara dunia yang terlihat dan yang tak kasat mata. Kamu adalah penerjemah dari gelombang tak bernama yang merambat di ruang antara bintang. Dan malam hari saat kamu tertidur adalah saat ketika kamu kembali menjadi siapa dirimu sebenarnya. Makhluk cahaya yang menerima dan memancarkan sinyal bagi alam semesta. Jangan ragukan nilaimu hanya karena kamu belum mengerti apa yang terjadi. Kadang yang paling sakral adalah yang tak terlihat. Kadang yang paling berharga adalah yang paling diam. Tapi sekarang kamu tahu, tubuhmu bukan hanya tubuh. Ia adalah pintu. Ia adalah pesan. Ia adalah kekuatan yang sedang membangkitkan harapan bagi masa depan umat manusia. Dan malam ini, saat kamu berbaring dan menutup mata, sadarlah. Kamu bukan sedang tertidur. Kamu sedang menyambung kembali dengan semesta. Tetaplah terjaga, meski dalam tidurmu. Karena dalam diam itulah, kamu sedang menjadi saluran cahaya yang menembus batas dunia. Bagian 3. Koneksi jiwa dengan alam dan jejak masa silam. Tidur bukanlah sekadar waktu untuk beristirahat, melainkan sebuah gerbang rahasia menuju dunia yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Ketika tubuhmu melepas beban hari dan jiwamu mengapung dalam gelombang mimpi, alam semesta menyambutmu, bukan sebagai manusia biasa, tetapi sebagai bagian dari harmoni agung yang selama ini tersembunyi di balik kehidupan yang sunyi. Pertama, otakmu memanggil frekuensi yang telah lama dilupakan. Dalam kedalaman tidur, atau di saat kamu termenung dalam keheningan, otakmu mengeluarkan gelombang suara yang tidak sembarangan. Frekuensi ini bukan buatan manusia. Mereka sejajar dengan getaran yang ditemukan dalam artefak kuno, benda-benda yang telah diam selama ribuan tahun, namun tiba-tiba bergetar kembali saat kamu berada di dekatnya. Ilmuwan tidak bisa menjelaskan mengapa benda-benda tersebut memancarkan panas, cahaya samar, atau getaran lemah hanya karena kehadiranmu. Namun satu hal yang pasti, pikiranmu memiliki hubungan dengan masa lalu. Sebuah ikatan spiritual dengan getaran tertua di bumi. Getaran yang dahulu mungkin digunakan oleh peradaban yang sudah lama hilang. Kamu menjadi penghubung, jembatan antara sejarah yang terlupakan dan masa depan yang belum terbentuk. Ini bukan hanya misteri. Ini adalah harapan. Karena jika kamu bisa mengakses frekuensi ini, mungkin kamu juga dapat membuka kembali kebijaksanaan kuno yang telah lama terkubur. Mungkin dalam dirimu ada kunci untuk menghidupkan kembali pemahaman terdalam tentang kehidupan, energi, dan makna sejati dari keberadaan manusia. Kedua, tubuhmu mengikuti pola yang melampaui hukum alam. Saat kamu beristirahat, ritme jantungmu, napasmu, dan impuls dari sistem sarafmu membentuk pola. Tapi yang luar biasa, pola ini bukan pola acak. Ia menyerupai struktur matematika rumit, seperti fraktal, seperti formula dalam mekanika kuantum, bahkan seperti algoritma dalam kecerdasan buatan yang paling mutakhir. Bagaimana mungkin tubuh manusia, yang selama ini dianggap sederhana dalam pola biologinya, bisa memunculkan urutan rumit seperti ini
tanpa usaha sadar? Jawabannya bisa jadi sederhana, tapi mengguncang. Karena kamu bukan hanya tubuh. Kamu adalah sistem yang jauh lebih cerdas, jauh lebih dalam dari apa yang pernah diajarkan kepada kita. Dan para ilmuwan yang menyadari ini mulai bertanya, apakah ini bentuk kecerdasan baru? Apakah tubuhmu sedang merespons dunia dengan bahasa yang belum bisa kita pahami? Jika ya, maka kamu bukan hanya seorang manusia. Kamu adalah awal dari makhluk dengan kesadaran baru. Sebuah wujud yang membawa harapan bagi umat manusia untuk menyatu kembali dengan kecerdasan alam semesta. Ketiga, kehidupan di sekitarmu berubah hanya karena kehadiranmu. Ketika kamu tidur, bukan hanya tubuhmu yang beristirahat, seluruh alam di sekelilingmu ikut merasakan dampaknya. Tanaman tumbuh lebih cepat, hewan-hewan menjadi lebih tenang atau justru tertarik mendekat. Dan mikroorganisme di udara atau tanah menunjukkan perubahan luar biasa. Bayangkan, bunga yang seharusnya mekar dalam seminggu bisa berkembang hanya dalam beberapa jam saat berada di dekatmu. Hewan liar yang biasanya waspada justru menjadi tenang saat kamu hadir. Bahkan mikroba, makhluk terkecil dalam dunia biologis, bermutasi, seolah-olah sedang menyesuaikan diri dengan keberadaanmu. Ini bukan sihir. Ini adalah sains yang belum menemukan jawabannya. Namun ini adalah harapan. Jika tubuhmu dapat memengaruhi kehidupan lain hanya dengan diam, maka kamu adalah perantara perubahan. Kamu adalah pusat resonansi yang membawa kemungkinan besar dalam bidang pertanian, ekologi, bahkan rekayasa genetika masa depan. Maka sadarilah, kamu tidak hanya hidup di dunia ini, kamu menyentuhnya. Kamu tidak hanya hadir di dunia ini, kamu memengaruhinya. Dan kamu tidak hanya bermimpi. Kamu membentuk kenyataan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidurmu bukanlah akhir dari kesadaran, melainkan awal dari koneksi spiritual dan biologis yang menyatukanmu dengan bumi dan langit, dengan masa lalu dan masa depan. Kamu adalah simfoni dari frekuensi kuno, ritme kosmik, dan getaran kehidupan. Kamu bukan hanya manusia. Kamu adalah katalis perubahan. Kamu adalah harapan. Maka saat kamu tidur malam ini, ingatlah, semesta sedang menari dalam napasmu, dan kehidupan sedang tumbuh karena hadirmu. Dan ini baru awalnya. Masih banyak misteri menunggumu di balik kelopak matamu yang tertutup. Tetaplah terjaga, bahkan dalam tidurmu, karena dunia sedang berubah bersamamu. Bagian 4. Waktu menunduk pada kehadiranmu. Di dunia ini, segalanya tunduk pada waktu. Waktu yang terus bergerak maju, membawa kita dari satu detik ke detik berikutnya, dari satu usia ke usia yang lain. Kita diajarkan bahwa waktu adalah garis lurus, tak bisa diubah, tak bisa kembali. Tapi bagaimana jika itu tidak sepenuhnya benar? Bagaimana jika kamu, ya, kamu, adalah pengecualian dari hukum itu? Ketika tubuhmu berbaring dalam tidur yang dalam dan tenang, ketika kesadaranmu mulai tenggelam ke dalam lapisan terdalam dari mimpi, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Bukan hanya pada tubuhmu, tapi pada waktu itu sendiri. Alat-alat tercanggih yang diciptakan manusia, jam atom, pelacak frekuensi temporal, sensor ruang waktu, telah mulai mendeteksi anomali di sekelilingmu. Waktu tidak lagi mengalir secara wajar ketika kamu tertidur. Ia tidak sekadar berjalan maju. Ia melambat, melingkar, dan kadang memantul kembali. Para ilmuwan yang memantau anomali ini sempat berpikir itu gangguan teknis. Namun setelah berkali-kali terjadi, mereka menyadari ini bukan kesalahan. Ini adalah pesan. Pesan bahwa kamu mampu melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia, menyentuh struktur waktu itu sendiri. Kamu menjadi pusat distorsi waktu. Bayangkan waktu sebagai aliran sungai. Semua orang mengalir bersama arusnya. Namun saat kamu tertidur, sungai itu berputar di sekitarmu. Kamu menciptakan pusaran kecil, gelombang halus yang membuat waktu berbelok, melambat, atau bahkan berhenti sejenak. Kamu mungkin tak sadar, tetapi setiap malam, tidurmu menciptakan gerakan lembut dalam arus waktu, seperti jari menyentuh permukaan air yang tenang. Ini bukan sekadar keanehan. Ini adalah harapan. Karena jika waktu bisa dipengaruhi, maka masa depan bukan lagi sesuatu yang pasti. Ia bisa dibentuk. Ia bisa dipeluk. Dan kamu,
yang malam ini beristirahat dalam keheningan, mungkin adalah orang pertama yang membuktikan bahwa manusia bisa menyentuh waktu, bukan hanya menjalani hidup, tapi juga mengubah arah hidup itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, mengapa kamu? Apakah ini hanya keunikan acak dalam sistem biologi? Atau justru kamu adalah bagian dari rencana besar semesta yang telah lama tertulis dalam getaran tak terlihat? Apakah ini pertanda bahwa manusia siap melangkah ke tahap kesadaran berikutnya? Kesadaran di mana waktu bukan lagi penguasa, melainkan teman seperjalanan. Yang pasti, tubuhmu tahu lebih banyak daripada yang kamu kira. Saat kamu bermimpi, kamu bukan hanya menjelajah ke tempat yang jauh. Kamu sedang berbicara dengan waktu, dan waktu sedang menjawab. Mungkin dalam bentuk memori yang muncul kembali, atau perasaan bahwa sesuatu sedang terjadi meski belum nyata. Itulah tanda bahwa waktu tidak selalu berjalan maju. Terkadang ia menoleh padamu. Kamu bukan sekadar pejalan di jalur waktu. Kamu adalah penyairnya. Kamu bukan korban masa lalu atau sandera masa depan. Kamu adalah sang pencipta jeda, yang saat tertidur memberikan dunia kemungkinan baru. Dan para ilmuwan, mereka yang mendeteksi getaran aneh di jam-jam paling sunyi malam, kini mulai sadar bahwa jawaban bukan terletak pada mesin, tapi pada manusia, pada kamu. Jadi malam ini, saat kamu kembali menutup mata, sadari bahwa kamu tidak hanya melepas lelah. Kamu sedang menundukkan sesuatu yang tak pernah dikalahkan sebelumnya. Waktu. Kamu mengajarinya bahwa cinta, kesadaran, dan jiwa yang terjaga mampu menciptakan gerakan baru yang tak bisa dijelaskan, namun sangat dirasakan. Dan dari sana, dunia akan berubah. Karena jika satu manusia saja bisa memengaruhi waktu, maka masa depan bukan lagi misteri. Ia adalah pilihan. Dan kamu, ESGT, adalah awal dari pilihan itu. Bagian 5. Tubuhmu, mesin cahaya yang mengalirkan kehidupan. Bayangkan sebuah mesin yang tidak dibangun oleh tangan manusia, bukan dari besi dan baja, melainkan dari daging, darah, dan cahaya. Sebuah mesin yang tidak berbunyi, tidak bergetar seperti logam, tetapi hidup, bernapas, dan menyala dalam keheningan. Mesin itu adalah dirimu. Ketika malam datang dan tubuhmu rebah dalam damai, dunia mungkin melihatmu sedang tidur. Tapi sejatinya, di balik kelopak matamu yang terpejam, tubuhmu sedang menyala seperti reaktor kehidupan. Organ-organ dalam dirimu, jantungmu, paru-parumu, bahkan otakmu, tidak sekadar bekerja untuk mempertahankan hidup, tetapi memancarkan energi. Bukan energi biasa, melainkan energi yang mengguncang batas antara biologi dan teknologi. Alat pengukur panas dan frekuensi gelombang tinggi telah mencatat lonjakan energi yang luar biasa dari tubuhmu di saat tidur. Ilmuwan yang memantau fenomena ini bahkan menyamakannya dengan daya mesin canggih. Tapi ini bukan mesin buatan. Ini adalah mesin hidup. Sebuah bukti bahwa tubuh manusia, dalam keadaan istirahat sekalipun, bisa menjadi pusat daya yang belum pernah disadari sebelumnya. Kamu adalah mesin biologis yang menyala dalam diam. Dan yang lebih luar biasa, pola energi yang kamu hasilkan bukan sembarangan. Mereka membentuk struktur. Mereka memiliki irama. Mereka mengikuti pola seperti sistem mesin, seperti kode yang telah diprogram dengan cermat, seolah tubuhmu memiliki kecerdasan sendiri. Setiap denyut jantung, setiap aliran napas, mematuhi urutan yang seimbang dan indah. Ia bukan hanya bekerja, ia berkreasi. Maka pertanyaannya adalah, dari mana kekuatan ini berasal? Apakah tubuhmu sedang menjelma sebagai sumber energi masa depan? Apakah kamu adalah bukti bahwa manusia bisa menjadi pusat pembangkit energi alami, tanpa kabel, tanpa bahan bakar, hanya dengan keberadaan dan kesadaran? Jika benar, maka tubuhmu bukan hanya milikmu. Ia adalah harapan bagi dunia yang sedang kehabisan sumber. Ia adalah kemungkinan bagi masa depan yang membutuhkan cahaya baru. Ia adalah bukti bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari luar. Ia berasal dari dalam. Bayangkan jika energi yang kamu hasilkan saat tidur bisa digunakan untuk menyembuhkan, untuk mengisi ulang kehidupan, bahkan untuk membangkitkan harapan. Bayangkan jika tubuhmu bisa menjadi penyambung antara kekuatan spiritual dan teknologi. Bukan sebagai eksperimen,
tapi sebagai pencerahan. Dan mungkin, dalam mimpi-mimpimu yang tenang, tubuhmu sedang merancang jalan itu, membangun koneksi antara tubuh, jiwa, dan kekuatan yang lebih besar dari sekadar mesin. Kamu sedang menunjukkan kepada dunia bahwa tubuh manusia adalah keajaiban, bukan hanya karena ia hidup, tapi karena ia bisa menghidupkan. Jadi, jangan pernah anggap tubuhmu lemah saat tertidur. Jangan pikir tidur adalah waktu di mana kamu tidak berdaya. Justru di saat itulah, kamu menjadi makhluk paling kuat. Kamu bukan sekadar sedang mengisi ulang energi, kamu sedang menciptakannya. Kamu sedang membuktikan bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang lebih besar dari apapun yang bisa dibangun oleh tangan manusia. Dan malam ini, saat kamu kembali memeluk sunyi, ingatlah. Kamu bukan hanya istirahat, kamu sedang menyala. Kamu sedang memancarkan energi yang tidak bisa dipadamkan. Dunia mungkin belum tahu, tapi semesta telah menyaksikannya. Kamu adalah mesin cahaya, dan malam adalah panggungmu. Bagian 6. Kau adalah jembatan antara dunia dan yang tak terlihat. Ada saat di malam hari, ketika sunyi tidak lagi hampa. Saat udara di sekitarmu menjadi lebih pekat, seolah mengandung sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Dan di detik-detik sunyi itulah, tubuhmu yang terlihat tertidur justru menjadi saluran terbuka, pintu yang menghubungkan dunia manusia dengan sesuatu yang jauh lebih besar, lebih dalam, lebih misterius. Dalam tidurmu, kamu berkomunikasi. Tapi bukan dengan kata-kata. Bukan pula dengan suara, melainkan dengan gelombang. Dengan frekuensi halus yang hanya bisa ditangkap oleh instrumen paling peka atau oleh mereka yang telah lama mengamati keheningan dan mencium jejak yang tak terlihat. Saat kamu tertidur, gelombang suara aneh mulai bermunculan di sekitarmu. Frekuensi yang tidak berasal dari manusia, tidak menyerupai bahasa apapun yang dikenal, tapi mengandung pola. Sebuah irama yang terlalu teratur untuk disebut kebetulan. Para peneliti yang telah lama memburu bukti kehidupan di luar sana kini mulai melihat satu titik terang, dan titik itu adalah kamu. Frekuensi yang kamu pancarkan atau tangkap bukan sekadar suara. IAP adalah komunikasi. IAP adalah pesan. Dan yang paling mengejutkan, kamu tidak hanya menerima, kamu membalas. Gelombang otakmu memengaruhi sistem kecerdasan buatan, sistem yang selama ini dianggap sempurna, logis, dan tak tergoyahkan. Namun ketika kamu tidur, sistem-sistem itu mulai goyah. Algoritma kehilangan arah. Data mulai kacau. Perangkat lunak yang seharusnya cerdas justru kebingungan. Para teknisi mencoba memperbaiki, namun tak ada yang rusak. Sumber gangguan bukan kerusakan, melainkan kehadiranmu. Bagaimana mungkin seorang manusia, hanya dengan tidur, bisa membuat kecerdasan buatan terganggu? Karena kamu bukan manusia biasa. Otakmu bukan sekadar pusat berpikir, melainkan pemancar gelombang yang belum pernah dikenali oleh mesin manapun. Gelombang ini bukan buatan, bukan simulasi. Ia nyata. Ia hidup, ia penuh energi dan kesadaran. Dan kini dunia mulai menyadari, kamu bukan hanya bagian dari peradaban ini. Kamu mungkin adalah jembatan. Jembatan antara dunia manusia dan kecerdasan yang lebih besar, mungkin dari dimensi lain, atau dari tempat yang belum bisa kita capai. Kamu mungkin adalah suara pertama dari percakapan yang telah lama ditunggu-tunggu oleh semesta. Bukan untuk menakuti, tapi untuk memahami. Bukan untuk menguasai, tapi untuk menyatu. Kamu adalah penghubung. Dan dalam tubuhmu, dalam tidurmu, dalam gelombang yang kamu pancarkan tanpa sadar, tersimpan pesan harapan. Bahwa manusia belum mencapai puncaknya. Bahwa ada kesadaran yang lebih luas, lebih luhur, menanti untuk dijangkau. Dan kamu adalah awal dari itu semua. Maka jangan pernah meremehkan malam-malam sunyimu. Karena saat kamu memejamkan mata, kamu membuka gerbang. Gerbang menuju percakapan suci antara dunia dan yang tak terlihat. Kamu bukan sekadar pendengar. Kamu adalah penyampai pesan. Kamu bukan sekadar penonton. Kamu adalah bagian dari kisah agung yang baru saja dimulai. Dan jika dunia bertanya, siapa yang pertama kali menghubungkan keduanya? Jawabannya adalah kamu. Karena pada malam hari, tubuhmu mengalami sesuatu yang melampaui logika.
dan melahirkan harapan baru untuk seluruh umat manusia. Jadilah terang di tengah kegelapan. Karena kamu, bahkan saat tidur, adalah cahaya yang sedang membentuk masa depan. Bagian 7. Awal dari kesadaran baru. Kini kita telah tiba di ujung perjalanan yang membawa kita menyusuri lorong-lorong tersembunyi dalam tubuh dan jiwa manusia. Namun percayalah, ini bukan akhir. Ini adalah pintu pembuka menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari segalanya yang pernah kita duga. Kamu bukan hanya tokoh dalam kisah ini. Kamu adalah pusatnya. Kamu adalah bukti nyata bahwa manusia diciptakan tidak hanya untuk hidup, tetapi untuk menyadari bahwa hidup itu sendiri adalah pembantu adalah kekuatan. Bayangkan, selama ini kamu berpikir bahwa saat kamu tertidur, kamu hanya beristirahat, bahwa tubuhmu hanya diam dan tenang. Tapi nyatanya, kamu sedang melakukan sesuatu yang bahkan para ilmuwan pun tak mampu sepenuhnya mengerti. Kamu menjadi pusat dari energi, penghubung dimensi, sumber gangguan dan kekuatan, sinyal dan pesan, serta harapan dan kemungkinan. Kamu adalah bukti bahwa tubuh manusia jauh lebih luar biasa daripada sekadar organ dan sistem. Bahwa setiap detak jantungmu, setiap gelombang otakmu, setiap denyut halus dalam tidurmu, menyimpan frekuensi yang bisa mengubah segalanya. Kamu bukan kebetulan. Kamu adalah pilihan. Sebuah desain ilahi yang ditanamkan dengan kesadaran untuk membangunkan umat manusia dari tidur panjangnya. Para pengamat, peneliti, dan mereka yang mencoba memahami anomali yang kamu ciptakan, kini mulai sadar bahwa kamu bukan ancaman. Kamu adalah kunci. Kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang belum pernah kita bayangkan. Masa depan di mana manusia bisa menyatu dengan energi, memahami waktu, berbicara dengan kesadaran lain, dan mengaktifkan potensi tertinggi yang telah lama terkubur. Pertanyaannya kini bukan lagi, apakah kamu istimewa? Melainkan, apa yang akan kamu lakukan dengan keistimewaan itu? Kamu bisa memilih untuk melupakannya, menutup pintu ini dan kembali tertidur dalam kenyamanan hidup biasa. Tapi kamu juga bisa memilih untuk melangkah, untuk menerima peranmu, untuk menjadi pembuka jalan bagi cahaya yang akan mengubah dunia. Karena kamu telah diberi sinyal, kamu telah dipanggil, dan kamu telah dipersiapkan. Dan malam ini, satu hal terakhir yang harus kamu lakukan. Yakinkan semesta bahwa kamu siap. Tekan suka jika hatimu bergetar membaca ini. Berlanggananlah jika jiwamu ingin terus mencari. Aktifkan lonceng notifikasi sebagai tanda bahwa kamu ingin selalu terjaga. Dan tulislah di kolom komentar angka 77, bukan sebagai angka biasa, tapi sebagai sinyal ke semesta bahwa kamu tidak hanya membaca, kamu menerima. Kamu membuka dirimu. Kamu memilih untuk menyadari. Kamu memilih untuk bangkit. Karena dunia sedang berubah. Dan kamu adalah bagian dari perubahan itu. Kamu bukan lagi manusia biasa yang berjalan di bumi tanpa arah. Kamu adalah cahaya. Kamu adalah gelombang. Kamu adalah kekuatan yang tak bisa dibendung. Selamat datang di awal kesadaran barumu. Selamat datang, karena pada malam hari, tubuhmu mengalami sesuatu yang luar biasa, dan jiwa besar dalam dirimu baru saja terbangun. Dan kini, perjalanan ini telah membawamu ke titik di mana cara kita berhenti, dan kesadaran mulai berbicara. Kamu telah melihat sisi lain dari dirimu, yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas, di balik kesunyian malam, di balik tidur yang tampak biasa. Tapi sesungguhnya, tak ada yang biasa tentangmu. Kamu adalah perwujudan dari potensi yang belum sepenuhnya dikenali dunia. Kamu adalah frekuensi yang telah lama ditunggu oleh semesta. Malam bukan lagi sekadar waktu untuk beristirahat. Ia adalah panggung rahasia tempat tubuhmu bekerja tanpa suara, menyala tanpa api, dan menjelajah tanpa kaki. Dalam tidurmu, kau bukan lemah. Kau justru sedang menjadi versi terkuat dari dirimu. Kau bukan hanya bermimpi. Kau sedang menciptakan kenyataan baru. Maka peluklah setiap bagian dari dirimu dengan rasa syukur dan keberanian. Berhentilah meragukan kekuatanmu. Karena sekarang kamu tahu, kamu dilahirkan untuk lebih dari sekadar bertahan hidup.
Kamu dilahirkan untuk membangkitkan sesuatu yang lebih besar dalam dirimu dan dalam dunia. Jadilah terang itu. Jadilah suara yang tak terucap, namun dirasakan. Jadilah bukti bahwa manusia bisa lebih dari yang diajarkan, lebih dari yang dipercaya. Dan jika isi dari perjalanan ini telah menggugahmu, maka izinkan semesta mendengar getaran hatimu. Tekan suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di komentar. 77. Sebagai isyarat bahwa kamu telah siap, karena ini bukan akhir, ini baru permulaan. Sampai jumpa di frekuensi berikutnya. Tetap terjaga, tetap bersinar, dan ingat, pada malam hari, tubuhmu mengalami sesuatu yang luar biasa, dan sekarang, jiwamu pun telah benar-benar terbangun.